Apakah semua ASN bisa mendapatkan FWA? Jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Pratama. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di channel saya. Nah, hari ini saya akan membahas sebuah kebijakan yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik. Apa itu? Yaitu adalah Flexible Working Arrangement atau FWA bagi aparatur sipil negara. Kebijakan ini akan diterapkan pada 24 hingga 27 Maret 2025, teman-teman. Sebentar lagi loh, tepat sebelum Hari Raya Idul Fitri. Apakah ini solusi efektif untuk mengurangi kemacetan selama mudik? Atau justru akan menimbulkan masalah baru lagi? Dan sebenarnya, apa saja aturan yang mengatur FWA ini, teman-teman? Sebelum itu, yuk kita bahas secara lengkap dan mendalam. Saya minta kepada teman-teman jangan lupa untuk di like, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Nah, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Untuk teman-teman ketahui bahwasanya apa itu FWA ASN. Nah, kepanjangan dari FWA itu sendiri adalah Flexible Working Arrangement, yaitu sebuah sistem kerja fleksibel yang memungkinkan teman-teman sebagai ASN untuk menyesuaikan lokasi dan waktu kerja teman-teman sendiri. Ini berarti teman-teman tidak selalu berada di kantor, tapi tetap harus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing ya. WFA ini di dalam draft kita itu sebenarnya adalah terkait dengan tempat lain yang ditunjuk oleh PPK masing-masing. Jadi kita tidak bisa menetapkan sembarangan, oh anywhere ya di mana saja, makanya ditetapkan. Nah biasanya anywhere-nya itu adalah antara lain kantor cabangnya biasanya gitu. Jadi dikasih ada di sana adalah yang disebut dengan co-working space. Jadi co-working space itu adalah satu tempat yang digunakan untuk bareng-bareng ya. Kalau di sini kayak holding ya, holding room. Nah gitu, jadi bareng-bareng siapa saja bisa memakai di situ karena ada sistem, ada komputer itu yang terhubung dengan sistem yang ada. Jadi itu. Nah jadi perbedaannya udah jelas. Kalau flexible working arrangement itu menaungi semua jenis fleksibilitas baik waktu maupun tempat. Tapi kalau WFA, work from anywhere, ini berarti tidak di kantor, tidak di rumah, tapi adalah tempat lain yang ditetapkan oleh PPK-nya. Nah, kalau PPK-nya membolehkan, oh misalnya WFHB, misalnya work from home base, gitu. Nah, itu berarti masuk. Atau kantor cabangnya, misalnya BKN ya, BKN ada di Jakarta, ada di masing-masing provinsi, misalnya, oke, itu dibuka sebagai anywhere, ya itu oke gitu. Jadi seperti itu. Jadi supaya apa ya? Supaya kita bisa memilah-milah mana yang WFH, mana yang WFO, mana yang tempat lain yang ditentukan oleh PPK. Jadi lokasi lain itu. Ada dua aspek utama dalam sistem FWA ini, teman-teman. Apa saja itu? Yang pertama adalah fleksibel lokasi. Nah, teman-teman sebagai ASN bisa bekerja dari kantor ataupun dari rumah, ataupun lokasi yang telah disetujui oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Yang kedua adalah fleksibilitas waktu. Teman-teman sebagai ASN bisa mengatur jam kerja teman-teman sendiri, asalkan tetap memenuhi target dan jumlah jam kerja yang telah ditetapkan oleh PPK ya. Namun, FWA bukanlah hak dari kita semua pegawai, teman-teman. Kebijakan ini berdasarkan pertimbangan pimpinan instansi dan tidak semua ASN bisa menikmatinya. Itu dia poin pertamanya yang teman-teman harus ketahui. Setelah itu apalagi teman-teman harus ketahui? Aturan yang mengatur FWA bagi ASN. Tentu saja penerapan FWA ini tidak bisa sembarangan ya teman-teman. Ada berbagai aturan-aturan yang harus dipatuhi. Di antaranya adalah yang pertama, keputusan dari PPK sebagai dasar penentu lokasi dan waktu kerja. Teman-teman ASN tidak bisa memilih sendiri apakah teman-teman ingin bekerja di rumah atau di kantor. Semua keputusan harus mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK atau pimpinan dari instansi terkait. Itu dah. Yang kedua adalah
waktu kerja yang fleksibel. Nah, tetapi tetap terukur. Meskipun teman-teman ASN diberikan fleksibilitas, teman-teman tetap wajib memenuhi standar jam kerja 40 jam per minggu. Cara teman-teman membagi waktu kerja ini bisa lebih fleksibel, tapi target dan output kerja tetap harus terjaga ya teman-teman. Yang ketiga adalah tidak berlaku untuk semua ASN. Ini dia. ASN yang memiliki tugas pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti tenaga kesehatan, guru, atau petugas keamanan, tidak bisa sepenuhnya menerapkan FWA. Karena apa? Karena pekerjaan teman-teman membutuhkan kehadiran fisik di sana. Yang poin keempat adalah kinerja sebagai faktor penentu. ASN yang ingin mendapatkan FWA harus memiliki kinerja yang baik. Jika teman-teman tidak bisa memenuhi target kerja, fleksibilitas ini bisa dicabut. Poin yang kelima adalah pengawasan dan evaluasi yang ketat. Kementerian PAN-RB menegaskan bahwa setiap instansi harus memiliki sistem monitoring untuk mengevaluasi kinerja kita sebagai ASN yang bekerja dengan sistem FWA. Nah, penerapan FWA ini diatur dalam beberapa regulasi. Untuk teman-teman ketahui bahwasanya antara lain adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya apalagi regulasinya teman-teman? Adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai ASN. Semua aturan ini bertujuan agar FWA dapat berjalan dengan efektif, adil, dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Oke, setelah teman-teman ketahui dasar hukumnya, regulasi yang mengaturnya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan penerapan dari FWA ASN ini. Pasti teman-teman bertanya-tanya, kenapa ini diterapkan? Nah, pemerintah menerapkan kebijakan ini dengan beberapa tujuan teman-teman. Yang pertama adalah mengurangi kemacetan mudik. Karena sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman, sudah pasti banyak macet di jalan. Dengan memberikan fleksibilitas kerja sebelum libur Lebaran terhadap arus mudik, diharapkan arus mudik ini lebih terurai dan teratur lagi. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas ASN. Dengan fleksibilitas ini diharapkan pegawai tetap bisa bekerja secara efektif meskipun tidak berada di kantor. Selanjutnya adalah mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Teman-teman sebagai ASN tetap bisa bekerja secara digital dan menyelesaikan tugas-tugas dari mana saja teman-teman. Menurut Kemenpan-RB, konsep FWA ini sebenarnya bukan hal baru lagi teman-teman. Sistem ini sudah diperkenalkan sejak tahun 2018, tetapi baru benar-benar diterapkan secara luas pada tahun ini. Selain itu apa? Pemerintah juga telah melakukan penyesuaian terhadap jadwal libur sekolah. Libur Ramadan yang awalnya dijadwalkan mulai tanggal 24 Maret 2025, kini dimajukan menjadi 21 Maret sampai dengan 8 April 2025 untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan arus balik. Meskipun terdengar menarik teman-teman, ada beberapa tantangan dalam penerapan FWA ini. Untuk teman-teman ketahui, yang pertama adalah apakah semua ASN bisa mendapatkan FWA? Jawabannya adalah tidak. Semua instansi bisa menerapkan sistem ini, terutama bagi ASN yang pekerjaannya memerlukan kehadiran fisik. Itu dia kenapa alasannya tidak semua ASN dan instansi bisa menerapkan ini teman-teman. Yang kedua adalah bagaimana pengawasannya. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana cara memastikan ASN tetap bekerja dari rumah. Apakah sistem monitoring cukup efektif? Itu dia salah satu pertanyaannya, tantangan terbesar. Setelah itu potensi ketimpangan. ASN di kota besar lebih mudah mengakses fasilitas digital. Tetapi bagaimana dengan ASN di daerah terpencil? Itu dia kan tantangannya juga teman-teman.
Jika pengawasan tidak dilakukan dengan ketat, FWA bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tanpa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwasanya kesimpulan apakah FWA ini efektif, itu yang sedang kita pertanyakan. Pada akhirnya, efektivitas FWA ini tergantung pada bagaimana sistem ini diterapkan di lapangan. Dan juga tergantung pada individunya masing-masing ya teman-teman. Jika dijalankan dengan baik, sistem ini bisa meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan bagi ASN tanpa mengurangi kinerja. Itu dia. Namun, jika pengawasannya lemah, bisa saja kebijakan ini malah dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab dan mengganggu pelayanan dari publik untuk masyarakat. Sekarang pertanyaan dari saya, menurut teman-teman, apakah FWA ini kebijakan yang tepat? Atau justru disalahgunakan nantinya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar agar kami bisa mengetahui bagaimana pendapat dari teman-teman semua. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe agar teman-teman bisa terus mendapat informasi penting dari saya. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dari saya. Bye-bye.